Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing gimana caranya membuat efek zoom shake yang kayak di intro tadi. Oke, bukan transisi. Di sini kita buatnya di KineMaster dan juga di Alex Motion. Jadi ada dua versi ya. Langsung aja kita ke versi yang pertama, yaitu dari KineMaster. Di sini saya udah buat klipnya dan musiknya dan beatnya juga. Oke, kita dengerin dulu. Oke, pendek aja ya. Nah, di sini langsung aja kita tentuin dulu di mana kita akan membuat efek tersebut. Di sini saya udah tahu di mana letak beatnya ya, yaitu di detik pertama. Nah, kalian bisa dengar-dengar aja beatnya di mana. Saya akan lihat di sini. Nah, di sini beat pertamanya. Setelah ketemu beatnya, kalian bisa potong menjadi dua seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di sini kita tambahin 1 detik dibagi 3. Nah, jadi tambahin sekitar 300 mili detik ya. Nah, sekitar segini lah ya, jika dibagi 3, 1 detik dibagi 3. Nah, di sini kita potong. Oke, jadi ada seperti ini. Nah, yang di sini akan kita beri efeknya. Nah, di sini langsung aja kita tekan titik 3 yang ada di pojok kiri atas. Kita buat duplikasi sebagai lapisan. Oke, nanti akan ada lapisan di bagian bawah. Nah, di sini kita gedein sampai menutupi semuanya. Nah, jika udah di sini kita akan mainin keyframe. Kalian bisa klik yang ada di kiri ini. Nah, di sini kita lihat di bagian tengahnya. Ini kan pertamanya. Nah, kita lihat di tengah di sini. Kita jangan tambahin keyframe dulu. Oke, udah di tengah di sini. Nah, kita bagi lagi, bagi dua yang di klip yang di sebelah kirinya. Jadi sekitar di sini lah ya. Nah, barulah di sini kita tambahin animasi. Oke. Nah, terus jika udah bertambah animasi di sini, nah di sini kita bagi dua lagi dan kita tambahin 2 keyframe. Satu di sini, satu di sini. Oke, jadi ada 4 keyframe seperti ini. Nah, di keyframe yang kedua di sini akan saya ke atasin dikit klipnya. Ke atasin dikit. Yang ketiga akan saya ke bawahin dikit. Yang keempat tetap aja. Jadi otomatis model animasinya itu akan seperti shake itu ya, goyang. Nah, seperti itu. Jika nggak terasa ya, kalian bisa naikin aja, tapi bagi saya itu udah lumayan, jadi nggak perlu saya naikin lagi. Nah, untuk shake-nya udah jadi. Selanjutnya untuk bayangan zoomnya itu, nah itu caranya gampang banget. Kita tekan aja klip medianya, media dasar, terus kita duplikat lagi titik 3, duplikasi sebagai lapisan. Nah, selanjutnya yang ini kita fullin lagi, fullin seperti ini, dan kita mainin di keyframe kembali. Nah, keyframe awal kan tetap segini. Nah, kita ke keyframe yang di akhir, masih terakhirnya. Nah, di sini kita besarin aja, besarin seperti inilah kira-kira. Nah, jadi otomatis dia itu akan membesar ya. Tapi itu kan menutupi yang shake-nya ya. Nah, di sini kita akan turunin alfanya atau opasitasnya sekitar 30-an atau 25 lah. Nah, jika kita mainin, nah seperti itu. Nah, kayaknya ini kurang terasa ya, aspeknya kurang terasa. Di sini akan saya panjangin seperti ini. Nah, kita panjangin aja seperti itu jika kurang terasa. Nah, seperti itu ya. Pendekin lagi deh. Dan yang bayangannya juga kurang terasa, jadi saya akan panjangin juga sedikit. Oke, seperti itu. Nah, itu juga berlaku kepada beat yang lain. Caranya sama aja, kita buat lapisan lagi ya. Saya akan praktekin lagi deh. Yang kedua nih, saya tahu letak beatnya di mana ya. Jadi saya nggak perlu dengar lagi. Sekitar di sini saya akan potong tadi, dan kita akan 1 dibagi 3, jadi 300 milisecond, tambahin 333 lah sebenarnya. Nah, di sini potong. Terus yang ini kita akan duplikasi sebagai lapisan. Nah, yang pertama ini kita besarin. Ini akan menjadi efek shake-nya. Kita tambahin animasi. Kita ke bagian tengah. Nah, di tengah ini jangan tambahin animasi dulu. Kita bagi dua di bagian klip sebelah kirinya. Jadi tengahnya mungkin sebelah sini. Tambahin. Nah, di sini kita tambahin 2 keyframe lagi. 1, 2. Yang ini akan saya ke atasin dikit. Yang ini akan saya ke bawahin dikit. Oke.
Nah, ini shake-nya udah jadi. Selanjutnya di medianya lagi saya akan duplikasi lagi. Yang ini akan kita buat bayangan, kita fullin dulu seperti ini. Kita ke animasi, dan animasi awalnya tetap, animasi akhirnya kita gedein seperti ini. Jika udah, kita mainin alfanya, opasitasnya kita turunin sekitar 25%. Oke, kita lihat. Oke, jika kurang terasa, kalian bisa panjangin aja sedikit bagian lapisannya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu berlaku juga kepada beat yang lain. Oke, di sini untuk KineMaster, versi KineMasternya udah jadi, langsung aja kita save. Dan kalian bisa atur resolusi dan laju bingkainya. Oke, setelah selesai, hasil dari KineMaster akan jadi seperti ini. Oke, tadi untuk yang di KineMaster, sekarang kita beralih ke Live Motion. Oke, di sini saya udah buat klipnya dan lagunya. Dan di sini akan saya, lagunya kan di atas nih, saya akan dorong ke bawah seperti ini ya, buat dia jadi di bawah. Oke, terus di sini saya akan ambil 4 detik aja. Oke, di sini seperti biasa kita tentuin dulu beatnya. Di sini saya udah tahu beatnya itu di detik ke 1. Jika udah ketemu beatnya, kalian tambahin aja tanda, tekan yang di sini. Nah, setelah itu saya akan perbesar klipnya seperti ini biar fokus. Nah, di sini 1 detik itu kan, di sini saya pakai project yang frame-nya itu 24. Jadi jika dibagi 3 itu akan menghasilkan frame yang ke-8. Jadi di sini akan tambah 8 frame, 1 2 3 4 5 7 8. Nah, di sini ya 1 detik dibagi 3. Karena 1 detik itu 24 frame ya. Jadi jika dibagi 3 dapat 8. Nah, di sini kita potong menjadi 2. Kalian tekan klipnya dan tekan di sini. Oke. Oh, yang di sini juga dipotong ya tadi ya, di bagian bitnya kita potong. Oke, terus di sini akan saya geser agak ke tengah di sini ya. Jadi ada di tengah. Oke, di sini kita akan membuat efek goyangnya dulu. Kita tekan di sini dan masuk ke efek, tambahkan efek. Di sini untuk yang goyangnya di situ kalian pilih di bagian move dan transform. Di sini ada namanya itu ombak-ambing atau oscillate. Nah, kita pilih itu. Nah, di sini kalian bisa atur. Di sini saya sudutnya akan saya nolin. Jadi di sini dia akan bergeraknya itu atas bawah doang. Nah, di sini untuk mengatur kecepatan dari pergerakan shake-nya, frekuensinya tinggal kita tambahin aja. Mungkin saya akan ambil 4. Dan di sini akan saya tambahin magnitudo. Magnitudo ini tingkat maksimal dari itunya ya, shake-nya. Mungkin 44. Lihat ya, kita preview seperti ini. Set. Oke, nggak enak dilihat, saya akan kecilin frekuensinya dikit mungkin. Nah, seperti itu ya. Oke, udah bagus nih. Nah, jika udah, kita buat efek shake-nya. Selanjutnya di sini kita tambahin efek tile. Kalian bisa lihat di situ di videonya itu ada bagian yang hilang. Nah, itu kan jelek ya. Jadi kita akan tambahin efek lagi, tambahkan efek. Dan di sini kalian pilih di bagian distorsi atau warp. Ya, di sini ada ubin atau tiles ya. Kita pilih itu. Dan di sini kalian settingnya, saya settingnya mirrornya saya aktifin aja. Oke, seperti itu. Jadi previewnya akan jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Di sini saya nggak saya play karena biasanya kalau di play agak patah-patah gimana gitu ya. Nah, oke lah, gitulah ya. Nah, selanjutnya kita akan buat efek bayangannya. Di sini kita duplikat aja di bagian yang shake ini. Kita tekan, terus tekan yang bagian ini. Dan kalian gandakan satu layer. Oke, jadi akan ada layer di atasnya. Nah, di bagian atasnya ini kita akan buat efek zoom. Jadi kita pergi ke move dan transform dan kita pilih yang di scale. Yang di sini. Dan di sini kita tambahin keyframe yang pertama. Terus di keyframe yang pertama ini kita bawa dia ke paling ujung klipnya di sebelah awal ya. Nah, terus kita tambahin lagi keyframe. Nah, keyframe yang kedua ini
kita zoom aja, zoom terus sekitar segini lah ya, udah cukup. Nah terus yang di bagian zoomnya ini, keyframe yang kedua kita bawa ke akhir klipnya. Oke, jadi dia akan ngezoom seperti ini. Nah di sini karena opasitasnya terlalu tebal, di sini akan kita tipisin. Kita tekan lagi klipnya, terus pilih blending dan opacity. Nah di sini saya akan tambahin keyframe ya. Di sini enaknya di Alex Motion opasitasnya bisa dianimasikan juga. Kita tambahin dulu. Nah di sini saya awalnya akan 50% dan di sini di bagian keyframe-nya akan saya letakin paling ujung kiri. Terus keyframe yang kedua di sini akan saya ke nolin. Dan yang ini akan saya letakin paling kanan. Jadi akan kayak efek fade gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke beat yang kedua. Sama juga ya. Di sini kalian tentuin dulu, terus tandain beatnya, tekan yang di sini. Jika udah kita potong dan kita tambah 8 frame karena project saya 24 frame, jika dibagi 3 maka dapat 8. Oke. Ini akan saya potong juga seperti ini. Nah, yang di sini enaknya kita bisa kopas aja efek yang udah kita buat dari efek yang sebelumnya. Jadi kita tinggal tekan ya. Terus tekan efek titik 3 yang di sini dan kita salin efek. Terus kita ke beat yang kedua, kita tekan klipnya, efek titik 3 dan tekan tempel efek. Oke, jadi kita nggak perlu buat efek lagi. Nah, di sini goyangnya udah jadi, shake-nya udah jadi. Nah, tapi yang untuk zoomnya itu nggak bisa kopas. Jadi nggak mau kita buat ulang lagi ya. Kita tekan klipnya, terus kita gandakan, tekan yang di sini, gandakan satu layer. Kita pilih di bagian gandakan itu, kita ke move dan transform, kita pergi ke scale, kita animasikan. Animasi pertama itu kita bawa keyframe-nya paling ujung kiri, terus kita masukin keyframe yang kedua, dan yang kedua ini kita gedein. Oke, sekitar segini. Nah, terus yang keyframe yang kedua ini kita bawa ke akhir dari klipnya. Oke, selanjutnya udah buat zoom, kita akan buat opasitasnya ya, blending di sini. Kita masukin keyframe yang pertama. Yang pertama akan saya mulai dari 50%. Nah, yang ini akan saya bawa ke kiri, ujung kiri. Terus tambahin lagi keyframe, yang ini akan saya 0% kan. Dan ini akan saya bawa ke sebelah kanan, jadi akan terasa efek fade-nya. Nah, seperti itu ya. Itu juga untuk beat yang selanjutnya. Oke, di sini udah jadi ya. Langsung aja kita ekspor. Dan hasil untuk yang dari Alex Motion akan jadi seperti ini.